Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Selamat pagi juga kepada Ibu Resi selaku dosen mata kuliah Kecakapan Antarpersonal. Saya Dede Lena Suryani, mahasiswa STT YBSI jurusan Teknik Informatika dari kelas reguler sore. Nah, sebelumnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai kecakapan antarpersonal atau KAP. Nah, sebelumnya KAP di sini itu tujuannya lebih ke komunikasi. Nah, di mana ada sebuah quotes. Nah, di mana komunikasi adalah kunci untuk membuka hubungan atau apapun, lantas kepercayaan adalah kunci penggenapannya agar awet dan langgeng. Yaitu. Baik, kita langsung saja. Di sini ada untuk kecakapan antarpersonal. Nah, di sini deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini merupakan tinjauan komunikasi atau interaksi orang ke orang, dua arah, verbal dan non-verbal, serta saling berbagi informasi dan perasaan antar individu dengan individu atau antar individu di dalam kelompok kecil. Nah, di mana tujuannya itu mata kuliah ini lebih ke komunikasi atau interaksi. Nah, jadi kita itu saling berbagi informasi dengan individu ataupun dengan kelompok. Nah, selanjutnya apa yang sedang dilakukan oleh kedua orang ini? Nah, maksudnya di sini itu kedua orang tersebut itu lebih saling komunikasi, saling mengenal antara satu dengan yang satunya lagi. Nah, kemudian saling face to face. Nah, itu untuk yang dilakukan seperti ini. Nah, kemudian skill apa saja yang dibutuhkan dalam aktivitas tersebut. Nah, itulah. Jadi kita itu akan mengenal dari satu dengan yang lainnya, kemudian skill komunikasi dengan baik, kemudian kemudian kedua orang tersebut itu saling menjabat tangan. Nah, selanjutnya ada kecakapan antarpersonal. Nah, apa sih itu kecakapan antarpersonal? Nah, kecakapan antarpersonal itu proses komunikasi antara pribadi ataupun perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung tanpa media maupun secara tidak langsung atau melalui media. Nah, maksudnya itu adalah proses komunikasi. Nah, kalau untuk secara tidak langsung ataupun tanpa media, contohnya itu misalkan di kampus sedang perkuliahan. Nah, itu antara dosen dengan mahasiswa. Nah, itu juga merupakan proses komunikasi antara dosen dengan mahasiswa secara langsung di dalam kelas di kampus. Nah, kemudian ada maupun secara tidak langsung atau melalui media. Nah, itu bisa melalui telepon ataupun surat menyurat, yaitu melalui media. Nah, kemudian kegiatan seperti tatap muka ataupun face-to-face communication, kemudian percakapan melalui telepon, surat menyurat pribadi, merupakan contoh komunikasi antar pribadi. Nah, selanjutnya itu mengapa kita perlu KAP atau kecakapan antarpersonal. Nah, yang pertama itu karena tidak mungkin manusia hidup sendiri. Selanjutnya, adanya kebutuhan untuk memahami kebutuhan hidup orang lain. Nah, di mana manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu makhluk sosial. Manusia itu bisa dan saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, kemudian teori hubungan manusia. Nah, yang pertama itu ada teori hubungan biologis, di mana manusia dapat berhubungan dengan manusia lain dengan menggunakan anggota badan. Nah, jadi contohnya itu saling membantu, di mana orang tersebut itu itu melakukan yang diperlukan membantu untuk orang lainnya. Nah, kemudian ada teori hubungan ekonomis. Nah, di mana manusia itu akan berhubungan dengan manusia lain karena terdesak kebutuhan ekonomi. Nah, itulah, jadi kita itu saling membantu dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian ada teori hubungan estetis. Nah, estetika yang berarti keindahan. Dan menurut teori ini, manusia itu akan selalu ingin berhubungan dengan manusia lain yang dianggap mempunyai keindahan.
Kemudian ada teori hubungan etis. Nah, di mana hubungan ini sesama manusia itu bersifat wajib. Selanjutnya ada tujuan KAP. Nah, tujuan KAP itu yang pertama ada mengenali diri sendiri dan orang lain. Kemudian mengetahui dunia luar, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna, mengubah sikap dan perilaku dan membantu orang lain. Nah, di mana mengenali diri sendiri itu kita itu akan mengetahuinya diri sendiri kita itu bagaimana dan seperti apa, kemudian dan orang lain juga. Nah, kita juga akan mengetahui mengenai dunia luar. Nah, bagaimana sih di luar sana, di dunia luar itu? Nah, kita juga akan mengetahui di dalam sini, di dalam percakapan antar personal. Nah, kemudian bisa mengubah sikap dan perilaku, kemudian bisa membantu orang lain juga. Nah, di sini ada contoh hard skill. Nah, di mana hard skill itu bisa menjadi seorang programmer, penulis, dokter, akuntan, fotografer, dan banyak lagi. Nah, itu untuk contoh hard skill. Jadi kita itu bisa meningkatkan hard skill-nya itu. Kemudian ada soft skill juga. Nah, di mana kita juga bisa lebih meningkatkan soft skill-nya. Di mana contohnya itu seperti kemampuan berkomunikasi, leadership, kemudian sikap yang baik, kemudian kemampuan bekerja sama, percaya diri, manajemen waktu, kemampuan berorganisasi. Nah, di mana kita juga bisa lebih percaya diri dalam hal apapun dan bisa juga memanage waktu supaya digunakan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada 10 soft dan hard skill yang wajib dimiliki. Nah, kita juga harus memiliki adab atau karakter yang baik. Nah, kemudian mampu bersinergi dan berjiwa sosial. Yang ketiga itu ada leadership atau kepemimpinan. Yang keempat itu memiliki manajemen waktu kreatif. Selanjutnya ada berpikir kreatif dan kritis. Yang keenam ada communication atau public speaking. Kemudian ada memiliki kemampuan menulis dan mampu mengoperasikan komputer, berpenampilan baik, dan memiliki kemampuan berbahasa asing. Nah, di sini juga itulah 10 soft dan hard skill yang wajib kita miliki. Nah, mungkin itu saja pemaparan mengenai kecakapan antar personal. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Dede Lena Suryani pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.